Apakah minum kopi setiap hari berdampak buruk bagi kesehatan lansia? Sebelum kita mulai, silahkan tuliskan nama dan usia Anda di kolom komentar. Dan jangan ragu untuk berbagi pengalaman Anda tentang kebiasaan minum kopi, seperti apa dampaknya bagi kesehatan tubuh Anda. Banyak dari kita yang sudah puluhan tahun menikmati secangkir kopi di pagi hari. Rasanya ada yang kurang kalau belum menikmati secangkir kopi, entah itu kopi tubruk, kopi susu, atau kopi pahit hangat. Tapi seiring bertambahnya usia, tentu kita harus mulai lebih berhati-hati. Kopi bukan hanya tentang rasa dan aroma. Di dalamnya ada berbagai kandungan alami seperti kafein, antioksidan, polifenol, dan mineral seperti magnesium. Semua ini punya peran dalam membantu tubuh tetap bekerja dengan baik. Antioksidan bisa membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Polifenol mendukung kesehatan pembuluh darah, sedangkan magnesium penting untuk otot dan jantung. Salah satu hal yang paling sering dirasakan para penikmat kopi di usia lanjut adalah bagaimana kopi membantu menjaga pikiran tetap jernih. Kadang kita mulai mudah lupa atau butuh waktu lebih lama untuk fokus. Kafein dalam kopi bisa membantu otak tetap aktif dan lebih siaga. Bahkan, ada penelitian yang menunjukkan bahwa minum kopi secara teratur dalam jumlah yang sesuai bisa mendukung daya ingat agar tidak cepat menurun. Ini tentu memberi manfaat positif, terutama bagi Anda yang ingin menjaga ketajaman ingatan di usia lanjut. Selain itu, banyak orang juga merasa suasana hatinya jadi lebih baik setelah minum kopi. Ada rasa tenang, rileks, dan seperti mendapat suntikan semangat. Itu karena kopi bisa membantu tubuh memproduksi zat yang membuat perasaan jadi lebih nyaman. Maka, tidak sedikit yang menjadikan kopi sebagai teman ngobrol, teman baca koran, atau bahkan teman saat sendiri. Kopi memiliki kemampuan untuk memberi dorongan mental dan fisik, bahkan bisa membuat Anda merasa lebih hidup setelah meminumnya. Kopi juga memberi manfaat untuk kesehatan jantung, terutama bila diminum dalam jumlah yang pas. Kandungan antioksidan dalam kopi membantu menjaga pembuluh darah agar tetap lentur dan bersih. Tapi tentu, kalau Anda punya riwayat darah tinggi atau masalah jantung, lebih baik tetap memperhatikan reaksi tubuh setiap kali selesai minum kopi. Kopi yang dikonsumsi secara berlebihan bisa mempengaruhi tekanan darah, dan ini perlu diperhatikan dengan baik. Bagi Anda yang sedang mengatur kadar gula darah, ada hal menarik juga. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kopi bisa membantu meningkatkan cara kerja insulin, hormon yang mengatur gula darah. Artinya, tubuh bisa lebih mudah menjaga kadar gula tetap stabil. Tapi ini hanya berlaku kalau kopi dinikmati tanpa terlalu banyak tambahan gula atau susu kental manis. Kalau Anda suka yang manis, bisa coba tambahkan madu secukupnya atau gula aren yang relatif aman bagi kesehatan lansia. Hal ini sangat penting, terutama bagi mereka yang mengidap diabetes atau berisiko tinggi mengalaminya. Tentu saja, kopi juga punya efek samping yang perlu diperhatikan. Misalnya, soal tidur. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita jadi lebih sensitif terhadap kafein. Jika Anda minum kopi di sore hari atau terlalu malam, bisa jadi tidur malamnya jadi terganggu. Untuk menyiasatinya, kalau Anda minum kopi, lakukan di pagi hari atau siang hari saja. Sebaiknya jangan lewat dari jam 2 siang, supaya malamnya Anda tetap bisa tidur nyenyak. Sebab, tidur yang cukup adalah bagian penting dari kesehatan tubuh. Jadi pastikan Anda tidak mengonsumsi kopi terlalu larut jika tidur berkualitas menjadi prioritas. Masalah lambung juga tak kalah penting. Bagi Anda yang pernah mengalami perut perih atau punya riwayat sakit lambung, minum kopi saat perut kosong bisa membuat rasa tidak nyaman pada perut. Maka, pastikan
kopi diminum setelah makan atau setelah camilan ringan. Hindari kopi yang terlalu pekat dan pilih jenis kopi yang kadar asamnya lebih rendah. Misalnya kopi Arabica. Kopi jenis ini akan lebih ramah untuk lambung Anda, sehingga mengurangi potensi gangguan pencernaan. Kadang, ada juga yang merasa jantung berdebar atau gelisah setelah minum kopi. Kalau Anda mengalami ini, mungkin tubuh memberi sinyal bahwa takarannya terlalu banyak sehingga perlu dikurangi. Tak perlu berhenti sepenuhnya. Cukup kurangi jumlah atau pilih jenis kopi rendah kafein yang lebih bersahabat untuk tubuh. Ini sangat penting karena tubuh setiap orang berbeda-beda dalam merespons kafein. Ada beberapa orang justru merasa lebih cemas atau gelisah setelah minum kopi, sementara yang lain malah merasa lebih tenang dan bersemangat. Kopi juga bisa membuat Anda lebih sering buang air kecil. Ini karena kopi bersifat diuretik ringan. Kalau Anda merasa ini mengganggu, terutama di malam hari, aturlah kapan waktu terbaik untuk minum kopi dan batasi takaran konsumsi kopi Anda. Jika Anda sering terbangun di malam hari untuk ke toilet, mungkin sebaiknya Anda mengurangi asupan kopi beberapa jam sebelum tidur. Apalagi, sekarang ini pilihan kopi sudah makin beragam. Ada kopi tanpa kafein, dan ada kopi yang kadar kafeinnya rendah. Rasa kopinya tetap nikmat, tapi efeknya ke tubuh lebih ringan. Cocok sekali bagi Anda yang ingin tetap menikmati kopi tanpa harus khawatir efek negatifnya. Kopi dengan kadar kafein rendah bisa jadi pilihan yang tepat untuk Anda yang sensitif terhadap kafein, tetapi tetap ingin merasakan kehangatan dan kenyamanan dari secangkir kopi. Hal lain yang perlu dicermati adalah apa saja yang ditambahkan ke dalam kopi Anda. Banyak orang terbiasa mencampurkan kopi dengan susu kental manis, creamer, atau gula dalam jumlah besar. Padahal, tambahan-tambahan ini bisa berdampak buruk pada kadar gula, darah, dan kolesterol. Lebih baik gunakan susu rendah lemak atau sedikit madu, namun tetap perlu waspada dengan madu palsu. Rasa kopinya tetap enak, tapi lebih aman untuk tubuh. Atau yang paling baik cukup secangkir kopi saja tanpa bahan tambahan apapun. Prinsipnya, semakin sedikit bahan tambahan dalam kopi, semakin baik untuk kesehatan Anda. Dalam hal jumlah, umumnya 1 hingga 3 cangkir kopi per hari masih dianggap wajar bagi sebagian besar orang dewasa, termasuk lansia. Tapi tentu, setiap tubuh punya caranya sendiri dalam merespons. Kalau Anda merasa gelisah, sulit tidur, atau perut tidak nyaman setelah minum kopi, mungkin tubuh Anda sedang memberi tanda agar porsinya dikurangi. Jangan ragu untuk mengatur jumlah kopi yang Anda konsumsi, agar tubuh tetap merasa nyaman. Mungkin ada juga yang pernah mendengar bahwa kopi bisa membuat tulang menjadi rapuh, dan hal ini memang sempat menjadi perhatian karena kafein bisa mempercepat pengeluaran kalsium lewat urin. Tapi bila asupan kalsium dari makanan sehari-hari tetap tercukupi, risiko tersebut bisa ditekan. Jadi, tetaplah konsumsi makanan tinggi kalsium seperti tahu, tempe, atau susu rendah lemak untuk menyeimbangkan semuanya. Ini penting agar lansia tetap bisa menikmati kopi tanpa mengorbankan kesehatan tulang. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa kopi bukanlah sesuatu yang harus dijauhi di usia lanjut. Justru, jika dikonsumsi dengan bijak dan disesuaikan dengan kondisi tubuh, kopi bisa memberi manfaat nyata untuk pikiran, suasana hati, bahkan metabolisme tubuh lansia. Asalkan Anda memperhatikan reaksi tubuh dan konsumsi kopi dalam jumlah yang wajar tak berlebihan, kopi bisa tetap menjadi teman yang menyenangkan. Kopi bisa menjadi bagian dari rutinitas yang menyenangkan, bahkan menyehatkan. Yang penting adalah memahami kebutuhan tubuh sendiri. Tidak semua orang cocok dengan takaran yang sama. Tidak semua orang nyaman dengan jenis kopi yang sama. Maka,
Carilah pola yang paling sesuai untuk Anda. Sekarang, saya ingin mengajak Anda untuk berbagi cerita di kolom komentar. Tulis nama dan usia Anda, lalu ceritakan bagaimana kebiasaan Anda minum kopi selama ini. Dan bila Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like video ini. Lalu, tekan tombol subscribe dan bagikan kepada keluarga atau sahabat Anda. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Semoga hari-hari Anda selalu sehat, tenang, dan penuh semangat. Sampai jumpa di video berikutnya.